Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Fatunisa dengan NIM 811422371. Di sini saya akan memaparkan investigasi kasus korupsi pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa di Desa Watuwai, Kecamatan Daweler Dawara, Kabupaten Maluku Barat Daya, tahun anggaran 2016 sampai 2017. Korupsi dana desa bendahara dan sekdes Watuwai resmi ditahan jaksa. Penyidik tindak pidana khusus kepolisian Resor Maluku Barat Daya atau MBD melimpahkan 4 tersangka atau tahap 2 kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan pengelolaan dana desa atau DD dan alokasi dana desa atau ADD di Desa Watuwai, Kecamatan Dawelor Dawera MBD tahun anggaran 2016 dan 2017. Pada Mei 2023, masyarakat Desa Watuwai yang curiga terhadap pembangunan dana desa melapor ke Polres Maluku Barat Daya. Polres Maluku Barat Daya bergerak cepat dengan menaikkan status kasus ke tahap penyelidikan. Penyidik mulai mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi-saksi terkait. Lalu, bulan Juni 2023, setelah pemeriksaan awal, berkas perkara dikembalikan ke penyidik karena dianggap belum lengkap. Ini artinya, jaksa menilai masih ada kekurangan alat bukti atau keterangan yang perlu dipenuhi. Selanjutnya, bulan Agustus 2023, penyidik Polres Maluku Barat Daya melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa dan menyerahkan kembali ke Kejari Maluku Barat Daya. Pada tanggal 23 Oktober 2023, setelah diteliti, Kejaksaan menyatakan berkas perkara lengkap. Ini berarti alat bukti dan keterangan yang terkumpul sudah dianggap cukup untuk dilanjutkan ke tahap persidangan. Pada tahap inilah 4 orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Ever Kusuma Makupiola sebagai Sekretaris Desa Watuwai pada tahun 2016 sampai 2017, lalu Peter Daniel Jeffrey Lowawal sebagai Bendahara Desa Watuwai tahun 2016, lalu ada Hector Farde Awewra sebagai mantan Bendahara Desa Watuwai tahun 2017, selanjutnya Amos Akeli sebagai supplier belanja desa tahun 2017. Selanjutnya, tanggal 25 sampai 26 Oktober 2023, tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti dari Polres Maluku Barat Daya ke Kejari dilaksanakan. Para tersangka mulai menjalani penahanan di Kejari. Lalu bulan November 2023 sampai Juni 2024, proses penyidikan dilanjutkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Di tahap ini, Jaksa Penuntut Umum biasanya akan menyusun dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Status terkini perkembangan investigasi kasus korupsi Desa Watuwai, belum ada informasi resmi mengenai pelimpahan perkara ke pengadilan. Modus operandi yang diduga dilakukan oleh tersangka yaitu yang pertama, mangkap harga barang. Diduga terjadi penggelembungan harga barang yang dibeli menggunakan dana desa. Lalu, pembelanjaan barang tidak sesuai peruntukan. Dana desa diduga digunakan untuk membeli barang-barang yang tidak ada dalam rencana pembangunan desa. Selanjutnya, pembuatan nota belanja dan kwitansi fiktif. Ada dugaan pembuatan dokumen palsu untuk menutupi penyelewengan dana desa. Modus selanjutnya adalah laporan pertanggungjawaban tidak sesuai fakta. Diduga laporan penggunaan dana desa dibuat tidak sesuai dengan realisasi kegiatan yang sebenarnya. Perbuatan para tersangka merugikan keuangan negara senilai Rp761.558.800. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUH Pidana junto pasal 64 ayat 1 KUH Pidana.
Masyarakat Desa Watuwe dan Maluku Barat Daya pada umumnya berharap agar kasus ini dapat segera diproses di pengadilan. Mereka ingin para tersangka diadili dengan seadil-adilnya dan uang yang dikorupsi dapat dikembalikan. Diharapkan kasus ini menjadi pembelajaran penting agar penggunaan dana desa di masa mendatang bisa lebih transparan dan akuntabel. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.